Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan juga penyampaian teks berita. Yuk, kita simak bersama-sama ya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar piramida terbalik. Piramida terbalik ini tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui apa saja sih yang diberitakan, mulai dari hal yang dianggap penting sampai hal-hal yang dianggap kurang penting. Setiap berita itu pasti memiliki judul, baik itu berita di dalam media cetak maupun berita yang ada di dalam media elektronik. Nah, struktur berita ini atau di dalam piramida terbalik ini, yang bagian atas sendiri itu merupakan kepala berita atau yang biasa disebut dengan lead, berisi informasi-informasi terpenting ya, mengandung unsur 5W plus 1H. Kemudian dilanjutkan di tubuh berita, badan berita atau neck. Itu berisi informasi-informasi penting juga. Namun di sini lebih ke arah informasi pendukung dari kepala beritanya. Nah, kadang-kadang di tubuh berita ini dijelaskan bagaimana sih kronologi terjadinya pemberitaan atau peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ekor berita atau yang disebut dengan body ya, berisi informasi yang kurang penting atau informasi-informasi tambahan mengenai peristiwa yang terjadi. Jadi mulai dari atas itu dia lebih besar dan makin ke bawah dia lebih kecil, menandakan beritanya dari atas itu dianggap lebih penting sampai ke bawah itu beritanya dianggap kurang penting atau sebagai pemanis saja. Gambar piramida terbalik tersebut itu bisa dikatakan nama lain dari struktur teks berita. Bisa kalian lihat di sini ada 3 struktur teks. Yang pertama orientasi, berisi pembuka tentang hal yang diberitakan secara menarik. Yakni tadi ya kita sebut dengan kepala berita, berarti dia berisi tentang informasi terpenting, yakni 5W plus 1H-nya. Kemudian yang kedua dia berisi peristiwa, berarti tahap inti dari berita berdasarkan kronologis peristiwa. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di peristiwa ini juga kita berkaca pada tubuh berita, dia berisi rentetan kejadian secara detail, secara rinci, sejelas-jelas mungkin. Kemudian yang ketiga dia sumber berita, yakni asal muasal berita diperoleh berdasarkan secara gamblang, berdasarkan keadaan yang sebenarnya, berdasarkan narasumber yang dipercaya. Jadi ekor berita ini atau sumber berita ini memang dia berisi informasi yang dianggap kurang penting, namun di sini sebagai informasi tambahan yang menunjang keaktualan berita tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Di sini ada analisis struktur berita ya. Yang pertama strukturnya adalah pengantar atau kita bisa sebut sebagai orientasi atau juga bisa kita sebut sebagai kepala berita. Nah, di sini dijabarkan apa sih berita yang terjadi di situ atau peristiwa apa yang terjadi. Di situ ada wilayah kota Bogor dilanda hujan deras dan juga angin kencang. Kemudian siapa yang terlibat di situ? Yang terlibat di situ ada Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Kemudian di mana kejadian itu terjadi? Di Kota Bogor, jelas ya. Kemudian kapan sih berita itu terjadi atau hujan deras itu terjadi? Pada Selasa 11 Agustus 2015. Kemudian mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Di sini sudah jelas karena wilayah Kota Bogor dilanda hujan deras disertai angin yang kencang. Kemudian mengakibatkan sejumlah pohon tumbang hingga pohon-pohon besar menimpa rumah warga. Lalu di bagian isi berita atau badan berita atau yang kita bisa sebut next tadi dijelaskan bagaimana rentetan kejadiannya. Ya, di sini ada
Yang pertama, sejumlah pohon tumbang tadi mengakibatkan kerusakan hingga ada jalur bus jurusan Bogor hingga Bandung rusak karena ditimpa pohon tumbang tadi, hingga ada beberapa rumah warga yang rusak parah akibat tertimpa atau tertimbun pohon tumbang tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa lihat di situ ada sumber beritanya atau ekor berita atau body berita. Ya, di situ jelas sekali narasumbernya atau asal muasal beritanya dari Kabar Kota Jaya Toha Tasya. Ya. Kita beralih ke kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita ini juga sangat berpengaruh terhadap kelengkapan teks berita. Selain teks berita itu memiliki struktur teks yang lengkap, dia juga harus memiliki kaidah kebahasaan yang lengkap pula. Di sini ada 6 kaidah kebahasaan teks beritanya. Yang pertama ada kata baku, kemudian kata kerja mental, lalu ada kalimat langsung, kemudian ada konjungsi bahwa, kemudian juga ada fungsi keterangan yang menyangkut waktu dan tempat, dan yang terakhir adalah konjungsi temporal. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Kaidah kebahasaan yang pertama yakni kata baku. Kenapa harus menggunakan kata baku? Ya, karena kata baku merupakan bahasa standar yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, berbeda dengan bahasa-bahasa yang bersifat populer atau bahasa yang kedaerahan, dia benar-benar dihindari oleh media-media nasional. Jadi kata baku ini harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini dicirikan dengan kalimat yang ditandai dengan 2 tanda petik ganda di awal dan di akhir, kemudian disertai dengan keterangan penyertanya. Nah, penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Kemudian yang ketiga ada konjungsi bahwa. Nah, konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat yang tidak langsung. Coba benar-benar dipahami contoh yang telah saya berikan ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat yakni kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, di situ sudah saya berikan contoh yakni kata berasumsi. Selain itu ada kata-kata yang lain, diantaranya memikirkan, membayangkan, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan yang lain sebagainya. Yang jelas, kata tersebut pada umumnya digunakan untuk mengajukan klaim. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang kelima adalah fungsi keterangan. Di sini fungsi keterangan sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan juga di mana. Dan yang terakhir adalah konjungsi temporal atau penjumlahan. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu, atau bisa pula disebut dengan rentetan kejadian. Misalkan contoh kata hubung yang dimaksud adalah kemudian, sejak saat itu, setelah itu, awalnya, akhirnya, dan kata-kata yang lain yang menunjukkan pola kronologis. Nah, setelah kita mengetahui struktur teks berita dan juga kaidah kebahasaan teks berita, kita juga perlu tahu bagaimana langkah penyampaian berita. Sebelumnya, kenapa sih berita itu penting? Apa alasannya? Nah, yang pertama adalah berita dapat menambah wawasan, kemudian dapat mengasah kecerdasan,
Kemudian berita juga dapat meningkatkan kosakata, komunikasi, dan juga pemahaman kita tentang berbagai macam peristiwa. Kemudian yang kedua ada penyampaian berita. Nah, dalam menyampaikan berita yang baik ini perlu diperhatikan beberapa cara agar berita itu dapat diterima oleh masyarakat, agar berita itu enak didengar, enak dibaca oleh masyarakat. Yang pertama adalah intonasi yang variatif. Di sini intonasi yang datar dan tidak memperdengarkan turun naiknya suara akan membosankan bagi pendengar. Jadi intonasinya harus beragam ya. Kemudian yang kedua adalah artikulasi harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Di sini mengacu pada pengucapan huruf, kata, dan kalimatnya harus jelas. Yang ketiga adalah volume suara yang jelas. Nah, mengucapkan keras lemahnya volume suara sangat berhubungan dengan besar ruangan, letak ruangan, keadaan ruangan, dan juga banyaknya pendengar. Jadi, kalau misalkan ruangannya terbuka atau tertutup, kita harus tahu ya bagaimana mengecilkan atau membesarkan volume suara kita. Yang keempat adalah tekanan kata-kata yang tepat. Jadi usahakan kata-kata bahasa Indonesia tidak diberi tekanan seperti kata-kata bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan juga bahasa Arab. Dan yang kelima adalah tempo yang kuat. Di sini kecepatan bicara harus diukur. Dengan begitu, pengucapan tidak terlampau cepat tetapi tidak pula terlalu lambat seperti orang mengeja. Nah, kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kalian buat, itu masih wajar-wajar saja ya, karena masih ada satu tahap lagi nih yang harus kalian ketahui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni penyuntingan. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kebenaran isi berita ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua adalah kelengkapan isi berita yang ditandai dengan hadirnya unsur adiksimba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita ini dimulai dari bagian yang terpenting hingga bagian-bagian yang dianggap kurang penting. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita kali ini telah usai. Semoga mendapat manfaat dari pembahasan kita kali ini ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.